Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan kita butuh tuntunan Tuhan agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Saat yang indah ini kami rindu, dikuatkan dan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 38 dan 39. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 38 ayat 7-10. Tertulis demikian. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak kita sangka. Tuhan bisa gerakkan mereka untuk memberikan kelepasan kepada kita. Kita perlu selalu mengandalkan Tuhan dan tidak berharap kepada manusia. Bagian kita hanyalah tetap setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan sabar dalam menanggung segala perkara. Nabi Yeremia di pasal 38 ini berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukainya karena perkataan firman Tuhan yang ia sampaikan. Orang-orang itu lalu memasukkan Yeremia ke dalam sebuah sumur yang berlumpur. Ia diturunkan dengan sebuah tali dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur di dalam sumur itu. Tapi ada satu orang Etiopia bernama Ebed-Melek yang melihat hal itu dan berbelas kasihan kepada Yeremia. Ia menghadap Raja Sedekia dan menyampaikan bahwa yang dilakukan terhadap Yeremia adalah suatu perbuatan yang jahat, dan bahwa Yeremia bisa mati kelaparan di dalam sumur itu. Raja kemudian memerintahkan Ebed-Melek untuk mengangkat Yeremia dari dalam sumur dengan bantuan beberapa orang. Kita perhatikan di sini saudara bahwa Ebed-Melek bukanlah orang dari bangsa Yehuda. Ia tidak sebangsa dengan Yeremia. Ia adalah orang Afrika, disebut di sini orang Etiopia, berkulit hitam, dan ia hanyalah seorang pekerja di dalam istana. Tapi justru dialah yang berinisiatif untuk menolong Yeremia. Sikap Ebed-Melek dilandasi karena ia percaya kepada Tuhan dan percaya pada perkataan yang disampaikan oleh Yeremia. Oleh karena sikap baik dan iman yang ditunjukkan oleh Ebed-Melek, ia mendapatkan belas kasihan Tuhan, sehingga ia tidak mengalami malapetaka saat tentara Babel menyerang Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam ayat-ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa pertama, dalam pergumulan hidup, penyertaan Tuhan yang menguatkan kita. Nabi Yeremia mengalami berbagai situasi sulit, tapi ia disertai dan dikuatkan untuk menghadapinya. Kita yang hidup sekarang ini, kita perlu menyadari bahwa kita pun disertai oleh Tuhan selama kita ada di bumi ini. Dan penyertaan Tuhan itulah yang akan memampukan dan menguatkan kita.
Yang kedua, saudara, Tuhan dapat menggerakkan seseorang untuk memberikan pertolongan yang tidak kita sangka. Karya Tuhan itu ajaib dan unik. Ia dapat melakukan segala sesuatu lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang ketiga, saudara, tetaplah sabar dan setia dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, jangan mundur dan jangan putus asa untuk terus melakukan kehendak-Nya. Yang keempat, saudara, ada berkat dari Tuhan atas sikap iman dan kebaikan yang kita tunjukkan. Kalau kita percaya dan beriman kepada Tuhan serta melakukan yang baik, percayalah saudara, ada berkat dan kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan, sabar dalam segala perkara, dalam pergumulan apapun yang kita alami, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan dapat mengadakan pertolongan bagi kita dengan cara yang tidak terduga. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami tetap setia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, berharap kepadamu, bersandar kepadamu, bukan kepada manusia. Kami percaya pertolongan Tuhan dapat datang melalui siapa saja. Engkau dapat menggerakkan orang-orang tertentu, bahkan yang tidak kami duga, untuk memberikan kelepasan bagi kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan, yang selalu menyertai dan menguatkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkaulah Tuhan yang menjadi sukacita dan penghiburan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu atas kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan segala pergumulan, persoalan kami, rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.